Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar, kelanjutan dari video yang kemarin. Untuk limit fungsi aljabar di sini caranya adalah intinya itu ada dua cara ini. Ada dua cara itu tahapan dua cara ini. Jadi besok kalau kita menemukan limit fungsi aljabar untuk x-nya yang mendekati suatu angka, entah itu angkanya positif maupun negatif, pada fungsi yang pecahan. Jadi nanti fungsi per fungsi. Jadi ada fungsi yang fungsi pecahan. Nah, caranya seperti apa? Jadi cara yang pertama adalah ini. Jika variabel x mendekati c, jadi c-nya di sini adalah suatu angka, entah itu positif atau negatif, dengan c-nya semua himpunan bilangan real, maka cara penyelesaiannya adalah yang pertama, langsung disubstitusikan. Asalkan hasilnya bukan bilangan tertentu. Apa itu maksudnya? Jadi nanti variabel x-nya langsung kita ganti dengan angka. Dengan perintahnya apa? X mendekati c. Nanti kita ganti dengan suatu angka, asalkan bilangannya bukan 0 per 0. Jika kita telah disubstitusikan, menghasilkan bilangan tertentu atau bilangannya 0 per 0, maka langkah selanjutnya adalah difaktorkan, dirasionalkan, lalu disederhanakan, terakhir langsung disubstitusikan. Sebagai contoh, pada soal seperti ini, limit x mendekati 2, kita bacanya limit x mendekati 2. Pada fungsi ini nilai x ini kita ganti dengan 2, karena perintahnya sini adalah x mendekati 2. Semua nilai x ini nanti kita ganti dengan 2. Kita hitung, hasilnya adalah 20 per 4, atau nilainya adalah 5. Nah, tidak perlu kita faktorkan, karena hasilnya bukan bilangan 0 per 0, berarti ini hasilnya sudah ketemu. Ini contoh yang pertama. Jadi x-nya ini nanti kita ganti dengan perintahnya sini apa? Soal yang kedua, limit x mendekati 1 pada fungsinya ini. Semua nilai x kita ganti dengan 1. Mendapatkan hasilnya 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, maka difaktorkan. Nah, maka limit itu nggak boleh hasilnya 0 per 0. Maka harus disederhanakan dulu, difaktorkan, sebelum menemukan hasil akhirnya. Nah, kalau kita mendapatkan hasilnya 0 per 0, maka ada langkah selanjutnya. Tetapi kalau hasilnya bukan 0 per 0, maka stop, itu hasil kita. Nah, karena mendapatkan hasilnya 0 per 0, maka langkah selanjutnya difaktorkan. Yang kita faktorkan yang bagian atas, karena dia yang poinnya yang banyak. X kuadrat plus 4x min 5. Faktornya apa? Ini. Nah, materi memfaktorkan itu sudah dipelajari di kelas 2. Kalau masih bingung gimana cara memfaktorkan, kita buka lagi. Nah, contohnya gini. X kuadrat plus 4x min 5. Faktornya jadi ini. Caranya gimana? X kuadrat ini kita akarkan. Jadi x dan x. Karena x kali x itu kan x kuadrat. Mendapatkan x ini dari akar dari x kuadrat. Mendapatkan angka 5 dan 1 itu dari mana? Caranya dengan cara perhitungan di sini. Jadi kita harus mencari angka ini. Berapa kali berapa yang hasilnya min 5. Min 5 itu diambil dari sini. Angka yang belakang. Angka yang belakang berapa? Nanti kalau kita kalikan hasilnya min 5. Kalau kita tambahkan hasilnya yang tengah sini 4. Maka mendapatkan angkanya 5 dan min 1. Nah, makanya 5 itu masuk ke sini. Nah, 5-nya positif karena 5-nya positif. Satunya adalah negatif, masuk ke sini. Maka faktor dari ini itu adalah ini. Nah, maka untuk soal yang kedua tadi, bagian yang atas ini kita faktorkan, jadi hasilnya ini. Nah, karena atas dan bawahnya ada yang sama, kita coret, sederhanakan. Nah, maka mendapatkan hasil akhirnya ini. Nah, ini baru kita substitusikan, x-nya nanti kita ganti dengan 1. 1 ditambah 5, 6. Ini tuh ya. Jadi intinya untuk limit fungsi aljabar di sini adalah tidak boleh hasilnya 0 per 0. Maka ada, kalau kita mendapatkan hasilnya 0 per 0, maka langkah selanjutnya apa? Difaktorkan, dirasionalkan, atau diturunkan. Untuk materi turunan nanti setelah materi limit. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini adalah kita bukan memfaktorkan lagi, tapi merasionalkan. Kenapa merasionalkan? Karena soalnya bentuknya akar. Langkah pertama selalu sama,
X-nya nanti kita ganti dengan suatu nilai. Karena X-nya mendekati 2, maka semua nilai X ini kita ganti dengan 2. Maka hasilnya 0 per 0. Nggak boleh hasilnya 0 per 0. Maka langkah selanjutnya apa? Bukan difaktorkan nih, tapi ini kita rasionalkan karena soalnya akar. Beda kalau soalnya bukan akar, seperti ini kan bukan akar. Maka tekan dirasionalkan, tapi difaktorkan. Nah, ini kita kalikan sekawannya namanya. Nah, ini soalnya kita tulis ulang. Kita kali sesuai yang bagian yang ada akarnya. Karena yang ada akarnya ini bagian bawah, maka kita ngambil angkanya sesuai dengan itu. Kalau sini min, ini jadi plus. Dan sebaliknya kalau sininya plus, ini jadi min. Gitu ya. Nah, yang sama-sama ada akar ini kan bagian bawah kan sama-sama ada akar kiri dan kanan. Kita kalikan, tapi yang bagian yang atas sini nggak ada akar, sini nggak ada akar, maka cukup ditulis ulang saja. Nggak usah kita selesaikan, cukup ditulis ulang. Ini tulis ulang, cuma tambahi kurung. Yang bagian bawah karena sama-sama ada akar, kita kalikan.